ini rupanya sangat susah sekali ya umat terjemahan ini untuk memahami apa yang saya katakan gitu. Ya sudah saya kasih sedikit demonstrasi gitu ya. Di samping antum bisa lihat semua. Nah, di situ ada yang saya tandain warna biru dengan kosakata Arab gundul. Ketika di Indonesia, apakah kita dapat membacanya? Akan susah dong. Kan kayak gitu. Kita mau baca apa? Mau baca apa? Kira-kira mau baca Yasaro, Basaro, Tasaro, Sasaro, atau gimana? Atau Tasaro, atau Basaro? Kalau dikasih ke orang Arab mereka ngerti. Kalau kita ke Indonesia akan susah membaca gitu. Nah, lalu bagaimana supaya kita mudah membacanya? Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan ditambahkan titik-titiknya. Nah, pembeda huruf yang ini ba, yang ini ta, yang ini sa, a. Tapi lihat tulisan warna hitamnya gitu ya. Yang dilihat tulisan warna hitamnya apa berubah? Kayak gitu. Itu kan ada yang saya kasih warna merah, ada yang biru. Nah, itu editannya tuh. Nah, tapi yang namanya Al-Quran, manuskrip Utsman bin Affan itu warna hitamnya tuh. Berubah nggak warna hitamnya? Ada nggak di otak-atik? Nah, kayak gitu contohnya. Kita lihat lagi beberapa contoh perbedaan antara keduanya. Okay. Now this one right here, if we look, this is in Surah Al-Baqarah, verse 50, it's verse 58 in the Hafs and verse 57 in the Warsh. Nah, kalau kita perhatikan di dua ini ya, ada di surat Al-Baqarah. Kalau di Hafs itu suratnya ada di Al-Baqarah ayatnya yang ke-58. Tetapi kalau di Warsh itu berbeda menjadi surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-57. And this right here, we can obviously see that the rasm is the same between these two. Nah, kalau Anda perhatikan, rasm keduanya ini sama di antara Hafs dan Warsh. But the diacritical marks are different. Tapi titik-titiknya itu berbeda. And the vowels are different. Dan juga pengucapannya berbeda. Okay, and so let's just look at what these words mean. The top one, too, and you'll immediately notice that there is also between the Hafs and the Warsh a very big difference is that they're different verses. Ya, kalau Anda perhatikan ya dari titik-titiknya saja, Anda bisa lihat di layar ini perbedaan artinya sangat jauh sekali. In the Hafs, it's 258. In the Warsh, it's 257. Kalau di Hafs itu ada di Al-Baqarah ayat yang ke-58, kalau di Warsh itu Al-Baqarah 57. And you know, it's a different location, brother. Yes, and so one thing you got to ask is, well, we were told there's only one Quran, that it came from the preserved tablet in heaven, exactly the way that this is what there's, and you know what? This is what they're teaching in the schools. It's what they're teaching on television. It's what they're teaching in the mosques. But this shows, just this one word shows you how many differences just in this one word. Ya, kalau Anda perhatikan ya, ini yang mereka, kalau mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu preserve, artinya masih, preserve itu masih diawetkan, masih tidak berubah, ya dari awal sampai sekarang, bahwa Al-Quran itu turun dari langit dan tidak berubah, dan ini diajarkan di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di televisi juga, mereka mengajarkan bahwa Quran tidak berubah. And in this one word, you will see a difference in the diacritical marks, in the vowels, in the words, in the meanings, and the change of the subject of the verse. Nah, kalau Anda perhatikan di huruf ini aja, di yang satu ini aja ya, Al-Baqarah 258, 257, itu hurufnya berbeda, kata-katanya berbeda, artinya juga pasti menjadi berbeda. And let's look at the word. The word on the top one is naghfiru. Kalau kita perhatikan, yang di atas itu dibacanya naghfiru, which means we forgive or we give mercy. Yang artinya adalah we give mercy atau kami memberi pengampunan.
And if you look at the bottom one, it's yaghfiru. Kalau kita lihat di bawah itu menjadi yaghfiru, dibacanya yaghfiru. And yaghfiru means he gives mercy. Dan yaghfiru itu artinya dia memberikan pengampunan. So who gives mercy? Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang memberi pengampunan? Is it we Apakah kami or is it he? ataukah dia? Where this is also getting into a theological issue. Ini juga akhirnya menjadi isu dia di antara teologian mereka. One of the most important concerns anyone has is to find forgiveness for their sins. Ya, yang mereka cari yang paling penting adalah mencarikan pengampunan dari dosa-dosa mereka. Based on this verse, Melalui verse ini, ayat ini atau kata-kata ini, you don't know who is going to give you the forgiveness. mereka tidak tahu siapa yang akan memberikan pengampunan. Is it we or is it he? Apakah kami ataukah dia? In the Bible, Jesus says very clearly, pray. Kalau di Alkitab sangat jelas sekali Yesus mengatakan, It says, you know, your Father will forgive you as you forgive those who sin against you. Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu ketika kamu mengampuni mereka yang ada di dunia. When he was on the cross, he said, Father, forgive them. They don't know what they do. Ketika Yesus ada di kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. It's very clear who Sangat forgives jelas. us. But this verse, it's not clear who's forgiving. Tapi kalau di sini, ya antara naghfir dan yughfir ini tidak jelas. And just look at what it's such a simple and obvious and clear mistake. Padahal ini kelihatannya sepele, tapi sangat mencolok dan sangat berbeda. It's the dot on the top Titik yang di atas of the first letter. of the first, jadi yang pertama ya, huruf yang pertama, Or two dots on the bottom. atau ditaruh Of the first letter. di huruf yang pertama. Okay, so this diacritical marks issue is a humongous problem. Nah, ini perbedaan yang mencolok ini sangat kritikal ya. Okay, Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab. Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.